Halo semuanya, selamat datang di Ngulik Neraca, tempat di mana angka punya cerita. Bareng aku, Salsa, dan tentunya para narasumber kece kita. Tapi sebelum mulai, yuk kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Biar makin akrab, coba dong masing-masing kenalin diri dulu. Mulai dari, boleh? Halo semuanya, aku Naura. Halo semuanya, aku Intan. Halo semuanya, aku Naila. Hai, aku Manda. Halo semuanya, aku Kavi. Nah, topik kita hari ini nih sering bikin kepala akuntan pusing. Pemilik bisnis mikir dua kali, tapi sebenarnya penting banget buat dipahami. Apalagi kalau kalian tertarik di dunia usaha. Apa itu materinya? Yaitu masuk keluar mitra dan revaluasi. Aduh, kalau kedengarannya ribet, tenang aja, kita bahas dengan bahasa santai. Karena ini bukan cuma soal angka-angka, tapi juga tentang nilai perusahaan, kepercayaan antar mitra, dan masa depan bisnis itu sendiri. Jadi, yuk kita mulai kupas. Sebelum jauh-jauh ngomongin masuk atau keluar mitra, mungkin ada yang masih bingung, mitra itu sebenarnya apa sih? Aku boleh tanya nggak sama Naura? Boleh? Boleh. Jadi, mitra dalam konteks bisnis itu sebenarnya sama kayak partner usaha. Jadi, bukan cuma pemilik modal, tapi juga orang yang terlibat aktif dalam bisnis. Misalnya nih, kamu bikin coffee shop bareng temenmu. Nah, temenmu ini disebut mitra. Ada yang nyumbang duit, ada yang nyumbang keahlian, semuanya disebut mitra. Oh, jadi mitra itu seperti partner gitu kan? Nah, pertanyaan berikutnya nih, kenapa ada mitra yang masuk atau keluar? Apa penyebabnya? Penyebabnya ini bisa macam-macam. Misalkannya mitra keluar bisa karena pensiun, atau ada konflik internal, atau memang sudah keingin lanjut di bisnis. Kalau mitra masuk biasanya untuk menambah modal, menambah keahlian, atau menambah jaringan relasi biar usaha lebih berkembang. Nah, buat akuntansi, masuknya mitra baru bukan cuma soal nambah duit, tapi juga bisa bawa nilai non-finansial seperti pengalaman, strategi, atau bahkan nama besar yang bikin usaha lebih dipercaya. Itu bisa mempengaruhi ekuitas perusahaan atau menciptakan sesuatu yang kita sebut goodwill. Waduh, langsung muncul istilah akuntansi itu, goodwill. Tapi sebelum kesana aku mau tanya dulu deh ke Intan. Kalau soal revaluasi aset itu perannya gimana dalam proses ini? Kalau untuk revaluasi itu intinya menyesuaikan nilai aset perusahaan ke harga wajar sekarang. Jadi bukan cuma ngitung modal lama, tapi menilai lagi harta perusahaan sesuai kondisi terbaru. Nah, contoh sederhananya tuh gini nih. Perusahaan punya gedung yang dulu dicatat 500 juta, tapi sekarang harga pasarnya 800 juta. Nah, kalau ada mitra baru masuk, nilai yang dipakai biasanya 800 juta supaya lebih adil. Kalau ada selisih nilai yang timbul karena revaluasi, disitulah bisa muncul goodwill tadi. Gitu. Oh, gitu. Dari sisi praktisi nih, metode pencatatan apa aja sih yang sering dipakai? Boleh tanya ke Naila? Jadi ada dua metode, yaitu yang pertama ada metode bonus, di mana ekuitas mitra itu disesuaikan dan tidak dicatat goodwill. Jadi itu kayak modalnya dibagi ulang gitu. Kemudian kalau metode goodwill itu yaitu goodwill dicatat di laporan keuangan. Biasanya ini dipakai untuk mitra baru yang membawa nilai tambah gitu, lebih dari sekedar modal uang, seperti nama besar atau strategi bisnis. Jadi simpelnya itu kalau metode bonus itu kayak pembagian modal, kalau metode goodwill itu kayak mitra baru itu ada nilai plus gitu atau nilai tambah dari mitra baru. Oh, oke, mulai jelas ya. Tapi aku penasaran juga, kalau udah ngomongin goodwill, gimana dengan pajaknya? Bisa Manda bantu jawab? Oke, kalau misalkan udah masuk ke pajak ini udah mulai serius ya obrolannya ya. Nah, jadi goodwill itu adalah aset tak berwujud yang dimana nilainya besar tapi nggak kelihatan secara fisik. Nah, karena sifatnya yang unik tadi, perlakuan akuntansinya itu nggak bisa secara sembarangan. Nah,
goodwill ini biasanya bisa diamortisasi atau secara bertahap itu mengalami penurunan. Nah, lalu ini akan berdampak kepada perhitungan pajak perusahaan. Tapi harus dicatat, mencatat goodwill itu harus hati-hati. Harus ada penilaian jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada nilai wajar yang harus didukung dengan bukti yang kuat. Nah, kalau asal mencatat aja, itu akan berdampak pada perusahaan di kemudian hari. Menarik banget ya. Nah, terakhir aku mau lempar ke Kavi. Apa sih dampak metode bonus dan goodwill terhadap mitra lama maupun mitra baru? Oke, jadi gini ya. Kalau pakai metode goodwill, biasanya mitra lama itu akan diuntungkan karena nilai perusahaan akan dianggap naik dan ekuitas mereka juga akan ikut naik. Sedangkan kalau pakai metode bonus, mitra lama itu harus mengalah karena sebagian ekuitasnya akan diberikan kepada mitra baru. Jadi intinya itu gini, pemilihan metode itu harus disepakati dari awal sehingga tidak ada rasa yang dirugikan atau diuntungkan. Jadi seperti itu saya. Jadi seru banget ya obrolan kita soal masuk keluar mitra dan revaluasi ini. Dari mulai alasan kenapa mitra bisa masuk atau keluar sampai ke metode pencatatannya, bonus dan goodwill. Tapi kayaknya masih ada yang kurang deh kalau kita nggak bahas contoh konkretnya. Jadi biar makin kebayang gimana pencatatannya, kita bakal lanjut ke segmen berikutnya. Nah, segmen 2 ini bakal dipandu oleh partner saya, Rere. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di Ngulik Neraca, tempat angka punya cerita. Halo semuanya, kembali lagi di Ngulik Neraca, tempat dimana angka punya cerita bersama aku, Rere. Nah, di segmen pertama tadi kita udah bahas nih konsep besarnya, kenapa sih mitra itu bisa masuk atau keluar dan apa itu revaluasi. Di segmen kedua kali ini kita bakal bahas, tetapi bakal lebih praktis pembahasannya. Jadi kita coba lihat gimana pencatatan akuntansi dilakukan pada studi kasus. Jadi jangan khawatir kalau kalian tadi masih bingung-bingung, karena di bagian kali ini bakal lebih gampang dicerna. Tapi sebelum masuk ke studi kasus, aku kenalin dulu nih para narasumber kita. Mungkin bisa dikenalkan. Hai, namaku Yunin. Halo, nama aku Garda. Hai semuanya, namaku Zahra. Halo, namaku Diana. Baik, langsung saja kita mulai dengan kasus yang sederhana. Jadi misalnya ada seorang mitra baru nih, sebut saja dia Boy. Dia ini ingin bergabung ke bidang usaha dan dia tuh ingin melakukan investasi sebesar 50 juta untuk mendapatkan 1/3 keuntungan dari perusahaan itu tersebut. Nah, mitra lama ada 2 orang, sebut saja dia Gara dan Kirana. Masing-masing modalnya sebesar 40 juta rupiah. Jadi total modal awal ada 80 juta rupiah. Nah, bagaimana sih pencatatannya dengan metode goodwill? Mungkin Yunin bisa menjelaskan. Jadi gini, kalau Boy masuk dengan 50 juta untuk 1/3 kepemilikannya, berarti secara nggak langsung nilai perusahaan dinilai 150 juta. Dari mana angka itu? Karena kalau 50 juta 1/3, maka 3 kali lipatnya adalah 150 juta. Nah, sementara modal lama hanya 80 juta. Jadi ada selisih 70 juta di nilai perusahaan. Selisih inilah bisa kita anggap sebagai kenaikan nilai perusahaan dan sebagian bisa dicatat sebagai goodwill untuk mitra lama, yaitu Gara dan Kirana. Karena Boy melihat nilai usaha mereka lebih tinggi dari sekedar modal tercatat, dengan goodwill ini Gara dan Kirana dianggap dapat keuntungan tambahan berupa reputasi, jaringan, atau potensi usaha yang sudah terbangun. Oke, udah mulai kebayang nih. Jadi goodwill itu kayak nilai plus gitu ya, di luar angka modal. Yeah. Nah, kalau dicatat di laporan keuangan, bentuk jurnalnya gimana nih, Garda? Nah, jadi gini, kalau kita pakai metode goodwill, pada laporan keuangan akan dicatat sebagai berikut. Awal mula ada 20 juta selisih dari modal yang tadi kita store itu. Nah, 20 juta itu akan kita catat sebagai aset tak berwujud yang dinamakan goodwill. Lalu Gara dan Kirana masing-masing akan mendapat tambahan akun modal sebesar 10 juta. Nah, setelah Boy masuk tadi,
modal dari perusahaan akan jadi 150 juta. Misalnya itu sebagai gini, kita akan membeli sebuah warung bakso dengan aset seharga 80 juta. Nah, karena warung bakso ini sudah terkenal dan sudah banyak pelanggannya, jadi kita tidak akan segan-segan untuk membayar 150 juta. Nah, kan terdapat selisih 70 juta itu. Selisih 70 juta itu bukan karena kenaikan sebuah aset, tapi karena ada nilai tambah yang kita namakan itu adalah goodwill. Wah, analoginya gampang banget dicerna ya. Jadi sekarang kalau pakai metode bonus tuh gimana ceritanya? Nah, kalau pakai metode bonus itu pencatatannya agak beda, Re. Boy itu tetap store 50 juta, tapi modal yang tercatat buat dia bisa lebih besar dari setoran sebenarnya. Misalnya 52 juta. Nah, selisih 2 juta itu diambil dari modal Gara dan Kirana. Jadi mereka seakan-akan ngasih bonus ke Boy. Sederhananya gini, Gara dan Kirana kayak bilang, "Oke Boy, kamu bawa sesuatu yang penting buat usaha ini. Kami rela sedikit berbagi modal biar kamu lebih nyaman gabung di usaha kami." Oke, keren banget. Jadi tergantung metode yang dipilih, dampaknya itu bisa berbeda ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih teman-teman, apakah metode ini bisa dapat bebas dipilih atau ada aturan bakunya sih? Nah, pada dasarnya metode tersebut bisa dipilih. Kuncinya adalah transparansi dan konsistensi. Jadi sebelum Boy resmi masuk harus ada perjanjian secara tertulis. Kenapa? Karena itu akan berdampak langsung pada laporan keuangan, pembagian keuntungan, bahkan kewajiban pajak. Kalau sudah jelas dari awal, hubungan bisnis bisa lebih sehat dan nggak ada rasa dirugikan. Nah, itu dia obrolan kita kali ini tentang masuk keluar mitra, revaluasi, dan gimana semua itu bisa bikin ekuitas dan goodwill naik turun kayak roller coaster. Semoga obrolan ini bikin kalian makin paham kalau di balik angka akuntansi selalu ada strategi, ada cerita, dan ada keputusan besar yang bisa tentuin arah bisnis kalian. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa kasih like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang lagi ngulik laporan keuangan atau lagi mikirin soal bisnis nih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kita bakal terus ngulik sisi seru dari dunia akuntansi dan bisnis. Stay curious, stay sharp, and of course, keep your goodwill in check. Dadah.